Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Intiso, Herbal dan Spiritual, pelopor safari, silaturahmi, pengobatan gratis, dan ziarah 1000 wali Nusantara. Alhamdulillah, tidak bosan saya selalu berdoa semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat, serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita semua selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita baik kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, akhir-akhir ini kita semua dihebohkan dengan adanya salah satu statement seorang penceramah yang mengharamkan wayang atau meminta untuk dimusnahkan itu wayang. Wow, luar biasa. Baik, santri Deso dalam hal ini ikut mensikapi, tapi dengan cara yang lain, bahwa sebelum apa yang kita sampaikan akan lebih bijak ketika kita belajar dan telisik sejarah dan seperti apa, bagaimana kok bisa ya sehingga wayang ini menjadi sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat Jawa khususnya, dan umumnya untuk seluruh anak bangsa di NKRI ini pastinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kadang memang kita nggak tahu sejarah. Banyak generasi muda kita yang nggak paham sejarah, sehingga kadang mudah sekali memvonis, ya. Contoh salah satu orang yang mungkin belajarnya ini sudah tua sehingga nggak paham sejarah, sehingga mudah memvonis segala sesuatu dengan bahasa-bahasa yang hingga menjadikan orang lain ini tidak mampu menerima. Artinya secara global, secara umum. Contoh, sebelum saya menanggapi tadi wayang, kita coba belajar telisik sejarah. Di kampung saya, ya, Kampung Selo, di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Di situ ada istilah orang tidak ada yang jualan nasi. Orang tidak ada yang jualan nasi, khusus di Desa Selo itu, ya. Pedukuhan Selo Panjimatan pada khususnya, dikarenakan pada waktu seorang waliullah Mbah Ki Ageng Selo selaku tokoh masyarakat pada masa itu, beliau adalah seorang petani. Ketika itu mendapat tamu dan tamunya disuruh makan, akan tetapi tamu tersebut menolak. Ditanya sama Ki Ageng Selo, kenapa engkau nggak mau makan? Jawab sang tamu bahwa saya sudah makan di warung. Dari situ seorang Ki Ageng Selo sedih dan bersedih. Karena apa? Ki Ageng Selo hanya seorang petani dan hanya mempunyai nasi. Beliau berkata, saya ini petani, punya saya nasi. Saya hanya mampu bersedekah dengan nasi hasil dari tanaman saya, sawah saya. Kalau engkau menolak, tidak mau makan, lalu saya suruh sedekah apa? Dari situlah Ki Ageng Selo mengucapkan pesan kepada keluarga, ya, bahwa anak cucuku, kata Ki Ageng Selo, tidak diperkenankan untuk jualan nasi, gitu. Nah, dari situlah sehingga dijadikan suatu pegangan atau amanah ucapan sebagai dari orang tua kepada anaknya, sehingga turun temurun hingga sekarang kurang lebih 600 tahun. Nah, jadi kenapa tidak jualan nasi? Masyarakat Selo yang notabene rata-rata keturunan dari beliau itu hanya mewujudkan birrul walidin,
bekti sama orang tua. Gitu. Dulu orang tua kami nggak member nggak mengizinkan untuk jualan nasi dengan harapan pada masa itu nanti nggak bisa bersedekah. Begitulah kira-kira. Dari situ masyarakat desa Selo hingga hari ini tidak ada yang jualan nasi, Panjimatan pada khususnya. Dari situ. Akan tetapi beda dengan tanggapan orang yang tidak paham, yang notabene yang mengenal agama, teman-teman yang mengenal agama belajar dari Google ya, bukan dari guru langsung. Tanpa dia tahu, tanpa dia paham bagaimana itu sejarah tersebut tercipta, di situ orang yang nggak paham langsung memvonis musyrik, syirik, takut sama Ki Ageng Selo, padahal bukan itu. Semua harus takut karena Allah. Itu yang mereka nggak paham, karena sudah berbeda, melesetnya sudah kejauhan. Padahal masyarakat desa Selo itu kenapa tidak jualan nasi? Karena mengikuti apa yang menjadi amanah dari orang tua, yaitu Mbah Ki Ageng Selo. Begitulah kira-kira cara orang yang tidak paham. Begitu pula sekarang ini kita bicara wayang, ya. Ya, kita bicara wayang. Wayang sudah banyak kita ketahui bahwa wayang adalah ayang-ayang. Ya, ayang-ayang bayangan perilaku seorang manusia. Makanya dalam dunia pewayangan itu semua ada ajarannya, ada tuntunannya. Gitu. Dan di wayang pada masa Wali Songo dijadikan metode sarana dakwah untuk mengumpulkan orang untuk menyampaikan suatu kebaikan dan budi pekerti kepada masyarakat Jawa pada masa itu. Itu menjadi sarana dakwah untuk memberikan contoh perilaku yang baik kepada seluruh masyarakat pada masa itu. Contoh, salah satu dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga, ya, Sunan Kalijogo itu ketika berdakwah diantaranya menggunakan wayang. Apa sih wayang? Yuk kita sedikit kupas dan sedikit kupas bagaimana wayang mempunyai peran penting dalam mensukseskan dakwah, dalam kesuksesan dakwah di tanah Jawa dan Nusantara ini. Baik, kita bicara Pendowo Limo ya. Kita bicara Pendowo Limo. Seorang Pendawa Lima. Pendawa Lima itu siapa aja? Puntadewa, terus Werkudara, Janaka, Nakula, lan Sadewa. Itu kalau pakai bahasa Jawa ya. Kalau pakai bahasa Indonesia apa? Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa ya. Oke. Puntadewa adalah anak pertama. Puntadewa itu anak pertama dari Pendawa Lima. Wow. Dan pusakanya Puntadewa atau Yudhistira ini pusakanya yaitu yang paling sakti. Pusakanya Puntadewa ini Aji Kalimasada. Wow, itu. Makanya Puntadewa ini pusakanya yang paling sakti ya Aji Kalimasada. Nah, di sini dijadikan menjadi bahasa kias yang mencerminkan bahwa rukun Islam ini ada 5. Yang pertama membaca kalimat syahadat. Kayak gini Kang. Kalimat syahadat melalui Pendowo Limo ini, jimatnya yang paling ampuh yaitu Aji Kalimasada. Ya, anak yang kedua adalah Bima atau Werkudara. Bima ini kuat-kuatnya dalam pendawa. Orang kuat itu disebut panenggah. Panenggah itu kekuatan. Rukun Islam yang kedua sholat. Makanya orang sehebat apapun ketika sudah beragama Islam harus sholat. Karena sholat adalah kekuatan yang disebut tiang agama. Itu tadi.
Dan yang ketiga adalah Arjuna. Arjuna ini mempunyai hobi yang sering bertapa, keluar masuk hutan, senengane nyepi. Itu tadi. Lah, orang nyepi identik dengan pasti puasa. Dari situ rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Makanya puasa itu, Arjuna itu sering diperankan dalam dunia pewayangan, wayang orang itu yang memerankan kadang perempuan, saking alusnya itu, saking alusnya. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa, dan sekarang tinggal 4 dan 5, Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini anak kembar. Sedangkan anak kembar ini tidak semua orang punya, tidak semua orang mampu. Gitu. Nah, dalam Islam apa? Zakat dan haji. Tidak semua orang mampu membayar zakat, tidak semua orang mampu berhaji. Makanya dibuat kembar, Nakula dan Sadewa. Rukun Islam yang keempat dan 5 adalah zakat dan haji. Masya Allah, itu keagungan dari metode dakwah para wali songo pada masa itu sukses ya dengan seperti itu. Bahkan kita tahu sejarah yang belum begitu lama ya, mungkin kurang lebih sekitar 100 tahun, bahkan di Tegalrejo Mbah Hudori dulu ketika membangun masjid Tegalrejo itu diantaranya melalui pagelaran wayang, gitu yang saya dengar dari sejarah. Nah, itulah mungkin sekedar sekedar referensi bahwa pentingnya sejarah, pentingnya kita tahu agar kita tidak mudah memvonis, tidak mudah menghukumi. Kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh apa saja yang ketika memang kita dituakan harus bijak dalam mensikapi apa saja. Tidak mudah ngamuan. Orang Jawa itu tidak gumunan, tidak ngamuan, tidak kagetan, ya. Semua dipahami, dicerna, dihayati, diilmuni, setelah tahu lalu simpulkan baru bersikap. Itu pun biasa tabayun dulu, klarifikasi, agar tidak menjadi momok di masyarakat, agar tidak menjadikan di masyarakat sesuatu yang rancu. Itulah arti dari pentingnya dari suatu sejarah yang harus kita jaga, kita pahami, dan kita tahu. Itulah sekelumit dari pengalaman santri Deso dalam dunia pewayangan, dan masih banyak lagi ketika kita gali sejarah dan sejarah. Sukses untuk semua, salam seni, salam para pelaku seni, salam untuk para pelaku dakwah, untuk semua sahabat santri Deso dan seluruh anak bangsa. Sebenarnya simpel, ketika kita ingin mendukung atau nguri-nguri sejarah, kesenian, wayang, dan sejenisnya, yaitu dengan satu kata, tanggapo. Dalang-dalang ki undangan wong gawe tanggapan agar kita tahu. Itu bukan hanya sekedar kita ada seseorang yang tiba-tiba kepleset dengan kayak gitu kita beramai-ramai menjustis, tidak ya. Kita sendiri mungkin ikut menjustis gitu, nggak pernah nanggap wayang ya toh. Dari situ ayo kita tanggap wayang agar seninya ini tetap masyarakat kita, generasi kita tahu. Hebat, top jos para dalang-dalang se-Indonesia. Sukses selalu, semoga kalian dan teman-teman semua dalang-dalang tetap dilestarikan, dan masyarakat akan lebih cinta hikmah dari peristiwa ini. Semoga wayang atau seni-seni yang ada di NKRI tambah jaya, tambah sukses, dan tambah makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.